فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat membahagiakan sekali kita bisa berkumpul kembali dan Allah kumpulkan kita insyaallah karena niat yang baik, ya. Bukan untuk mencari dunia, tidak untuk mencari selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki niat kita di kajian pada kesempatan hari ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, turunkan kasih sayangnya kepada kita sebagaimana janjinya kepada mereka yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam, dilanjutkan pembacaan syarah singkatnya yang dikarang oleh Ustadz atau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Hadis yang ke-34, di mana masih berkaitan tentang tata cara bersuci, diantaranya adalah mandi. Hadis ini akan menjelaskan bahwa penyebab seseorang wajib mandi itu bukan hanya saat keluar air mani. Air mani sendiri sudah kita jelaskan ciri-cirinya. Yang secara singkat, air mani adalah air yang keluar saat syahwat memuncak, kemudian memancar dalam jumlah yang banyak. Nah, itu namanya air mani. Barangkali sebagian kita mengira bahwa orang yang wajib mandi junub hanya yang saat keluar air mani saja. Dan memang pada awalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti itu. Beliau pernah bersabda, innamal ma'u minal ma'. Mandi itu disebabkan oleh air mani maksudnya. Kewajiban mandi junub disebabkan oleh air mani. Namun hadis ini dinasakh, direvisi, diganti hukumnya dengan hadis yang akan kita bacakan hari ini, menjelaskan bahwa mandi junub tidak hanya karena keluar air mani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa fi lafz wa illam yunzil. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dia seorang suami jalasa baina syu'abihal arba', duduk di antara 4 anggota badannya wanita, syu'ab. 4 anggota badan wanita di sini disyarah oleh para ulama, masyhurnya adalah kedua tangan dan kedua kaki. Ada juga yang menjelaskan maksud dari 4 anggota badan ini adalah 2 kaki dan 2 paha. Namun yang lebih masyhur maksudnya adalah 2 tangan dan 2 kaki. Sehingga apabila salah seorang suami, ya, berada di posisi di antara 4 anggota badan istri, yaitu 2 tangan dan 2 kaki, thumma jahadaha, kemudian
Jahada yajhadu, jihad, yang artinya bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Orang yang rajin disebut mujtahid, ya. Termasuk juga orang yang bersungguh-sungguh menyimpulkan sebuah hukum dari sebuah permasalahan dan memiliki perangkat-perangkat ilmunya disebut juga mujtahid. Intinya jahada yajhadu artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Nabi SAW menggunakan kalimat ini sebagai kiasan. Kiasan potongan yang pertama, idza jalasa baina syu'abihal arba', ketika seorang suami berada di posisi antara 4 anggota badan istri, maksudnya sedang berhubungan suami istri. Potongan kalimat yang kedua, tsumma jahadaha, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh, ini kinayah atau kiasan yang dimaksudkan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Apabila sudah berada di posisi tersebut, kemudian kemaluan laki-laki masuk pada kemaluan wanita, atau seringkali disebut dalam fikih ilaj, ya, masuk, ya, minimalnya ujung kemaluannya, faqad wajabal ghusl, kata Nabi, maka sudah wajib mandi. Dan di sini Nabi SAW tidak mensyaratkan harus keluar maninya. Artinya kalau misalnya, karena memang ada sebagian orang yang berhubungan suami istri, ya, tidak sampai keluar karena mungkin kelelahan atau yang lainnya. Jadi terjadi hubungan suami istri tapi tidak sampai keluar air mani. Yang seperti itu juga sudah wajib mandi junub. Sehingga yang tadi kita sebutkan di awal bahwa ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan innamal ma'u minal ma', bahwasanya mandi junub itu diwajibkan karena adanya air mani. Ini dihapus, diganti dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahwa kalau sudah masuk kemaluannya maka sudah wajib mandi meskipun tidak keluar. Sebagaimana di sini Syekh mencantumkan riwayat, kalau tidak salah ada di riwayat Muslim, ada tambahan wa illam yunzil, meskipun dia belum keluar air maninya. Ini sesuai dengan yang kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di antara penyebab seorang mandi junub, wajib mandi junub, keluar air mani atau masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan. Keluar air mani ini sendiri bisa lewat berhubungan suami istri atau mimpi basah, ya, atau mimpi basah. Kalau seandainya seorang ada mimpi basah, artinya dia bermimpi, dalam mimpinya dia melihat dirinya berhubungan suami istri, tapi tidak sampai, pas bangun tidak sampai keluar air maninya, tidak basah, maka tidak wajib mandi, ya, tidak wajib mandi. Kata Syekh terkait gharibul hadis, syu'abihal arba' yuridu bidzalika yadaiha wa rijlaiha. Maksud Nabi mengucapkan 4 anggota badannya, maksudnya adalah 2 tangan dan 2 kakinya. Wa huwa kinayatun 'anil jima'. Ini kiasan untuk menyebutkan proses jima'. Tsumma jahadaha bi fathil jim wal ha, jahada. Makna balaghal masyaqqata bi kaddiha. Ya. Ada kesulitan, ya, yang harus diusahakan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Wa huwa kinayatun 'anil ilaj, yang seperti ini kiasan untuk menyebutkan bahwa masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ma'na idza jalasa ar-rajulu baina syu'abil mar'atil arba'il lati hunnal yadani war rijlani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang maknanya apabila seorang laki-laki duduk
di antara 4 anggota badan laki-laki perempuan, yang itu adalah 2 tangan dan 2 kaki, thumma aulaja dzakarahu fi farjil mar'ah, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita, faqad wajaba 'alaihal ghuslu minal janabah, maka dia wajib mandi junub, wa illam yahsul inzalu mani, meskipun tidak sampai keluar air mani. Li'annal ilaja wahdahu ahadu mujibatil ghusl, karena masuknya saja meskipun tidak keluar sudah termasuk penyebab wajibnya mandi junub. Ma yu'khadhu minal hadits, faedahnya apa saja dari hadis ini? Yang pertama, wujubul ghusli min ilajiz zakar fil farj wa illam yahsul inzal, wajibnya mandi junub hanya dengan masuknya kemaluan saja meskipun tidak sampai keluar air mani. Yang kedua, yakunu hadzal hadits nasikhan li hadits Abi Sa'id al-ma'u minal ma'. Hadis ini menghapus hadisnya, merevisi hadisnya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri al-ma' minal ma', yang mengatakan bahwasanya mandi junub disebabkan oleh air mani yang keluar. Al-mafhumu minhu bi tariqil hasr, bagi yang memahami hadis ini dengan metode hasr, pembatasan, maksudnya hanya saat air mani keluar maka wajib mandi junub, tidak keluar tidak mandi junub. Bagi yang memahami itu maka dibatalkan pemahamannya melalui hadis Abu Hurairah yang sedang kita bacakan. Dan ini banyak terjadi, ya. Salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa kadang-kadang di dalam hukum ada revisi. Ya. Revisi ini kadang-kadang Al-Qur'an, ya, direvisi dengan Al-Qur'an sendiri. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, tidaklah kami hapus atau kami revisi satu ayat atau kami lupakan ayat tersebut, karena memang ada ayat yang dihapus hukumnya saja, ayatnya masih dibaca. Ada juga ayat yang dihapus ayatnya sudah tidak dibaca lagi, termasuk hukumnya. Termasuk hukumnya. Contoh misalnya ayat tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Disebutkan oleh para ulama bahwa awal kali disyariatkannya puasa, bagi mereka yang mampu tapi tidak puasa masih bisa membayar fidyah. Mampu tapi tidak puasa, membayar fidyah. Nah, ini ayatnya sampai sekarang masih dibaca. Ada di dalam surat Al-Baqarah, tidak dihilangkan. Ya. Kemudian dihapus dengan ayat berikutnya yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang hadir atau ada saat hilal itu disaksikan, ya, saat menyaksikan hilal maka hendaknya dia berpuasa. Menurut para ulama, saat ayat ini turun maka sudah tidak ada pilihan lagi, bagi yang mampu wajib berpuasa. Orang yang membayar fidyah hanya yang tidak mampu dari orang tua atau orang yang sakit menahun, tidak mampu mengqadha dan lain sebagainya. Ada juga yang ayatnya dihapus, di antaranya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ya. Ayat ini sudah tidak dibaca lagi tapi hukumnya masih ada. Ya. Yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu, seorang laki-laki dewasa yang sudah menikah dan wanita yang sudah menikah apabila berzina maka dirajam sampai mati. Nah, tapi hukumnya sampai sekarang masih ada di dalam Islam, ayatnya saja yang dihapus. Ini sekali lagi, kalau ada nasakh, nah ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lupa atau salah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin dengan hikmahnya, ya, memberikan hukum secara bertahap.
menurunkan hukum secara bertahap, melihat kondisi hambanya. Nah ini kalau yang di dalam kitab kita atau yang sedang kita bahas ini hadis menasakh hadis, ya, hadis Nabi SAW merevisi hukum hadis yang lain. Kita pindah ke hadis berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab junub ini, mandi junub ini. Hadis yang ke-35. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdullah wa indahu qaum fasa'aluhu 'anil ghusl faqala yakfika sa' فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. Dari Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain, Abi Ja'far Muhammad bin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Husain bin Ali bin Abi Talib ini cucunya Nabi. Periwayat hadis ini Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain, berarti cucunya Husain. Husain itu cucunya, mohon maaf, Husain itu cucunya Rasulullah. Nah, periwayat hadis ini Muhammad bin Ali bin Husain, cucunya Husain. Beliau bercerita, kana huwa wa abuhu, dia Muhammad dan juga Ali bin Husain, inda Jabir bin Abdullah, sedang berada di majelisnya Jabir bin Abdullah. Wa indahu qaum, dan saat itu ada seseorang laki-laki yang diistilahkan dengan qaum. Fasa'aluhu 'anil ghusl. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, tentang mandi junub, caranya mandi junub. Dan ternyata yang hadir ini dan yang bertanya Jabir bin Abdullah, disebutkan dalam syarahnya, dia adalah Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Kita tahu yang paling masyhur cucunya Nabi SAW dari jalur Ali, namanya Hasan dan Husain. Ada putranya Ali bin Abi Talib selain Hasan dan Husain, ya, namanya Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Talib, tapi dari beda ibu. Ya, kalau Hasan dan Husain itu kan putranya Ali lewat putrinya Nabi, namanya siapa? Fatimah. Ali menikah dengan Fatimah, lahirlah cucu Nabi Hasan dan Husain. Makanya sering disebut Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Nah ini ada lagi namanya Muhammad ibnul Hanafiyah, seringnya disebut Muhammad bin Hanafiyah, tapi tidak dinisbatkan kepada Ali. Bukan berarti bukan anaknya Ali, anaknya Ali. Dia Muhammad bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia. Untuk membedakan bahwa ini beda ibu dengan Hasan dan Husain, para ulama seringkali menyebutnya namanya Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad anaknya Hanafiyah. Hanafiyah ini sendiri kembali ke nama ibunda Muhammad, istrinya Ali selain Fatimah, yaitu namanya Khawlah bintu Ja'far al-Hanafiyah. Khawlah bintu Ja'far. Jadi Ali punya istri selain Fatimah namanya Khawlah, lahir putranya namanya Muhammad. Yang bertanya kepada Jabir bin Abdullah adalah putranya si Muhammad, cucunya Ali, ya, tapi bukan dari Hasan dan Husain, dari putranya namanya Muhammad, namanya Hasan juga. Bingung ya, Hasan bin Muhammad bin Ali, Hasan bin Muhammad bin Ali. Muhammad ini anaknya Ali tapi dari istri Khawlah. Sedangkan Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Talib itu anaknya Nabi dari jalur Fatimah, saat istri Fatimah. Ketika bertanya kepada
Hasan bin Muhammad bin Ali ini bertanya kepada Jabir bin Abdullah bagaimana mandi junub. Apa yang dikatakan oleh Jabir? Qal yakfika sa'. Cukup air 1 sa' untuk mandi junub. Faqala rajul ma yakfini. Si laki-laki ini yaitu Hasan bin Muhammad bin Ali atau Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah mengatakan tidak cukup buat saya 1 sa'. Air 1 sa' itu tidak cukup. Jabir mengatakan kana yakfi man huwa awfa minka sya'ra. Sungguh 1 sa' itu sudah cukup untuk orang yang lebih lebat daripada kamu rambutnya, wa khairam mink, dan lebih baik, lebih afdal daripada kamu. Maksudnya Jabir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ammana fi shaub, kata Jabir, kemudian Nabi setelah mandi dengan 1 sa' tersebut mengimami kita dengan 1 pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 jubah, thaub. Nah, di sini kita perlu tahu 1 sa' itu berapa. Jamaah ingat, mungkin 1 sa' digunakan takaran untuk bayar zakat fitrah, zakat fitr. 1 sa' itu berapa liter? 1 sa' itu yang dimaksud di sini adalah sa'-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takaran gelas 1 sa' yang dipakai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang masih sama takarannya, disimpan oleh para ulama, bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 sa' itu 4 mud, 4 kali tangkupan tangan, 4 kali mud, 4 kali tangkupan tangan. Mudnya ini juga mudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang takarannya masih tersimpan, sama seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama mencoba mengkonversikan takaran ini, ya kalau teman-teman cari gelasnya sampai sekarang masih diperjualbelikan, ya, sa'-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sa' yang dipakai di zaman Nabi untuk kita mau bayar zakat fitrah atau menggunakan dalam transaksi yang lainnya, jual beli dan lain sebagainya. 1 sa' itu sama dengan 2,6 atau 2,7 liter. 2,6 atau 2,7 liter. Yang artinya sama dengan 600 sekian mililiter. 600 sekian mililiter. Sehingga kalau teman-teman mau mengukur berapa 1 sa' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Jabir digunakan untuk mandi junub, ya, itu bisa botol mineral yang ukuran sedang. Botol mineralnya ukuran sedang, ukuran 600 mili itu dikali 4, tambah sedikit, kadang-kadang 660 mili, itu dikali 4, segitu, yang harganya sekitar 3.000 kah, kalau tidak salah, 3.500, itu dikali 4, itu air yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi junub. Kalau ini 200 mili, kurang lebih dikali 13 lah, 13 botol seperti ini, 13 aqua gelas. Nah, mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Jabir itu 1 sa' saja sudah cukup untuk meratakan air ke seluruh badan beliau. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddo bil mud, wudunya cukup dengan satu mud, air yang jumlahnya 1 takaran, 1 tangkupan tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau kita bayangkan sekarang 1 ukuran botol air minum yang harganya 3.000 atau 4.000 itu, ya, sekitar 600 sekian mililiter. Itu wudhu cukup dengan 1 botol tadi, mandinya 4 kali botol tadi. Apa yang kita tangkap dari hadis ini? Menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk menghemat air saat bersuci.
Kita diperintahkan untuk menghemat air saat bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi junub, mandi besar. Dan ini menunjukkan kekeliruan sebagian kaum muslimin yang saat berwudu niatnya baik, semangat gitu berwudunya, tapi dia berlebih-lebihan dalam memakai air. Di antaranya ketika mereka membuka keran, airnya terlalu deras, dibuka semuanya. Padahal dibuka setengah atau sebagian saja sudah cukup, airnya mengalir sudah cukup untuk berwudu kita. Maka siapa yang berhemat air, dia telah menjalankan sunnah Nabi SAW, yaitu berwudu dengan air yang cukup. Ditambah lagi air itu mahal air itu mahal, beberapa tempat susah dapat airnya yang bersih, yang suci untuk dipakai bersuci atau untuk dipakai untuk kebutuhan yang lain. Maka tambah ditekankan lagi untuk berhemat air, meskipun tidak wajib, karena hal-hal seperti ini lebih kaitannya tergantung pada kondisi kita. Tapi ketika seseorang punya air yang banyak, dia punya air yang cukup banyak, persediaan banyak, kemudian dia tetap berhemat, jelas dia akan mendapatkan pahala mengamalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga, contohnya orang yang berwudu berlebih-lebihan dengan membasuh area yang tidak wajib dibasuh. Kita pernah jelaskan saat menjelaskan hadis tentang tata cara berwudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dengan jelas bahwa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, berwudu dalam anggota tangan misalnya itu dari minal yad ilal mirfaqain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain. Batasnya sampai siku. Maka pendapat yang kami pilih, ketika ada orang yang melebihkan wudunya sampai terlalu banyak, kalau melebihkan sedikit 1 cm 2 cm itu mungkin masih dimaafkan. Tapi kalau melebihkan sampai mungkin sampai pundak, sampai atas baju dan lain sebagainya, yang seperti ini dianggap berlebih-lebihan dalam beragama dan berlebih-lebihan juga dalam memakai air, mubazir. Karena pada dasarnya cukup sampai siku saja. Kalau mau dilebihkan sedikit saja untuk membuat kita tenang bahwa anggota yang wajib sudah dibasuh. Saat membasuh kaki misalnya, harusnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai 2 mata kaki. Sebagian orang ada yang berwudu sampai lutut. Menurut kami, berwudu sampai lutut itu berlebih-lebihan. Karena agama ini selalu tengah-tengah, sudah ada tata caranya, maka tidak boleh kita menambah-nambahkan atau berlebih-lebihan dalam beragama, yang itu dicela, disebut al-ghulu fiddin. Ditambah lagi, ini masuk kategori berlebih-lebihan dalam memakai air, mubazir. Kalau Bapak Ibu perhatikan di beberapa tempat yang airnya susah, bahkan mereka sengaja keran-keran mereka dipakaikan sensor sentuhan tangan atau sensor yang hanya keluar airnya ketika ada tangan yang mendekat. Saking mereka taunya susahnya mencari air. Kalau Bapak Ibu mungkin di bandara atau di tempat-tempat yang memang mereka memperhatikan sekali tentang penggunaan air, malah mereka yang mungkin dikatakan tidak muslim atau tidak peduli dengan agama mungkin, mereka malah yang paling mempraktekkan sunnah ini. Makanya kami pernah melihat orang berwudu saat mengambil air dari keran, setelah mengambil air dari keran, kerannya dimatikan sebelum dibasuhkan. Jadi saat dia membasuhkan wajahnya, kerannya nggak keluar air, dan itu insya Allah dia mendapatkan pahala karena berhemat. Ada yang seperti itu, kami pernah melihat.
Apalagi ketika mengusap kepala dia sudah basahi, langsung dimatikan, kemudian mengusap kepala. Biar airnya tidak keluar mubazir. Karena memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keran yang dibuka terus keluar terus airnya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu pakai bejana, jadi menangkupkan air ke dalam baskom. Jadi yang dipakai adalah air yang diambil saja, sisanya tidak kebuang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kita sebutkan di awal-awal hadis taharah, orang yang bangun tidur dari tidur malam, ya hendaknya dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ya, karena memang pada zaman dahulu mereka wudunya dari baskom atau dari ember, tangannya masuk ke dalam, diambil kemudian dipakai berwudu. Ya, seperti itu. Namun sekali lagi, ya meskipun ini tidak wajib kita harus berwudu pakai 1 botol saja, namun kita bisa mengkondisikannya sesuai dengan kondisi kita. Jadi kalau misalnya kita pengen wudunya sampai 3 kali, ya membasuhnya sampai 3 kali, mungkin tetap akan membutuhkan air yang lebih dari itu. Namun tetap tidak diperbolehkan berlebih-lebihan. Tidak diperbolehkan berlebih-lebihan. Nabi SAW pernah melihat salah seorang sahabatnya wudu pakai air yang banyak, biar dia wudu. Kemudian Nabi SAW bertanya, ma hadas saraf? Ya. Kenapa berlebih-lebihan seperti ini? Mubazir, israf namanya. Kemudian sahabat tadi berkata, afil ma'i saraf? Dikira dia memakai air untuk wudu tidak ada israf. Yang difahami israf itu pada makan dan minum. Karena ayatnya bunyinya, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebih-lebihan. Jadi pemahaman orang yang memahami ayat ini termasuk sahabat Nabi, ngiranya ya kalau israf itu hanya saat makan dan minum. Ini memakai air untuk berwudu bebas. Ternyata ditegur oleh Nabi SAW, bahkan sampai Nabi mengatakan, wa in kunta ala nahrin jar, meskipun kamu wudu di atas sungai yang mengalir deras, tetap tidak boleh berlebihan. Yang jelas ini ada nilai. Nabi SAW mendidik kita, meskipun dalam kondisi kita punya air yang banyak, jangan israf atau jangan mubadzir. Nah, ketika Hasan bin Muhammad bin Ali ini mengatakan ma yakfini, tidak cukup, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu menjelaskan, innahu kana yakfi man huwa awfa minka sya'ra. Man huwa awfa minka sya'ra. Jabir mengingatkan bahwa ada orang yang rambutnya lebih lebat daripada kamu, wa khairan mink, dan bahkan lebih afdal, lebih mulia daripada kamu, tapi 1 sok cukup bagi beliau. Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja berwudunya dengan hati-hati dan berhemat, maka kita pun lebih wajib untuk berhemat saat memakai air. Dan jelas karena mubadzir itu temannya syaitan. Wa fi lafz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrighul ma'a ala ra'sihi 3. Di antara tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub, di hadis yang sama tapi lafaz riwayat yang lain, ya, riwayat Bukhari ada tambahan, Rasulullah menyiramkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali, ya, yufrigu ala ra'sihi ma'an 3, ya, air sebanyak 3 kali. Kita bacakan syarah dari Syekh terkait hadis ini. Al-ma'na al-ijmali, kana Abu Ja'far wa abuh inda sahabiyil jalil. Abu Ja'far dan bapaknya Muhammad dan Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib sedang berada di sekitar sahabat yang mulia, yaitu Jabir bin Abdullah, wa indahu qaum. Fasa'ala al-qaumu Jabiran amma yakfi min al-ma'i fi ghuslil janabah. Ada salah seorang yang bertanya kepada Jabir tentang air yang cukup untuk mandi junub. Faqal, yakni Jabir, yakfika sa', cukup 1 sa', 4 mud atau 2,6 sampai 2,7 liter air. Wa kana al-Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah
Ya, kami sudah jelaskan tadi, ini Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Tapi sering disebut Muhammad bin Hanafiyah untuk membedakan antara Muhammad yang lahir lewat istri Ali yang bernama Khawlah bintu Ja'far al-Hanafiyah dengan anaknya Ali yang bernama Hasan dan Husain yang lahir dari ibu atau istri Ali yang bernama Fatimah bintu Muhammad. Faqal inna hadzal qadra la yakfini lil ghusli minal janabah. Kata si Hasan bin Muhammad ini, tidak cukup buat saya mandi junub. Faqala Jabir, kana yakfi man huwa awfaru wa akthafu minka sa'r. Sungguh cukup satu sok itu bagi orang yang lebih lebat, lebih banyak dan panjang rambutnya. Wa khairum mink, dan orang yang lebih afdal daripada engkau, fayakunu ahrasa minka ala taharatihi wa dinihi. Orang Nabi saja yang lebih afdal, lebih soleh, lebih mulia, sudah pasti beliau lebih serius taharahnya, lebih semangat lagi bersucinya. Meskipun begitu Nabi tetap cukup memakai air yang hanya satu sok saja, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da an igtasala bihadha as-sa' ammana fi shalah. Setelah mandi dengan satu sok tersebut, Nabi mengimami kita dengan salat. Mimma yadullu ala annahu tatahhara bihadha as-sa' at-taharatal kafiyah. Kenapa sahabat Jabir menambahkan kalimat setelah mandi junub, Nabi ngimamin kita salat dalam satu saub, dalam satu jubah, memakai satu jubah maksudnya, untuk memberikan tambahan pengertian bahwa mandi satu sok itu sudah cukup untuk toharah yang membuat seseorang sudah bisa langsung sholat. Ya, jadi barangkali mungkin ada orang kalau misalnya tidak disampaikan bahwa Nabi mandi kemudian mengimami sholat dengan mandi tersebut, kalau tidak disebutkan dikira oh mandi dengan satu sok ini mungkin mandi sekedarnya, bukan untuk toharoh yang wajib, ya, atau untuk meringankan saja bebersih biasa, enggak. Nah, mandinya Nabi SAW yang menggunakan hanya 2,6 atau 2,7 liter air itu sudah beliau anggap cukup untuk selanjutnya Nabi mengimami sholat. Karena kalau misalnya satu sok enggak cukup untuk toharoh yang wajib mandi junub, nah, harusnya Nabi SAW tidak sah untuk sholat, apalagi sampai mengimami. Ya. Nah, kalau imamnya tidak sah, makmumnya juga tidak sah semua. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi saja sah sholatnya dengan mandi junub yang satu sok, ya, apalagi yang lebih dari itu. Ya. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun Nabi SAW, kami ulangi lagi, bahwa Nabi mandi dengan satu sok, ini tergantung kondisi. Ya. Kalau memang ada orang yang badannya begitu besar, misalnya gendut sekali, ya, lebar sekali, ya, punggungnya lebar, tangannya juga, ya, besar dan lain sebagainya, ternyata nggak cukup satu sok, ya dia tambahkan, tidak apa-apa insya Allah. Karena yang lebih utama daripada mandi dengan satu sok adalah mandi meratakan air ke seluruh badan, yang itu menjadi syarat sahnya mandi junub. Jadi mandi junub itu syaratnya atau rukunnya satu, meratakan air ke seluruh kulit, dari ujung sampai ujung, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya kalau misalnya satu sok cukup untuk meratakan air, alhamdulillah. Kalau kurang silahkan tambahkan, tapi tetap tidak berlebih-lebihan. Kita bacakan fawaid atau faidah dari hadis ini. Yang pertama, wujubul ghusli minal janabah. Jelas ya, hadis ini menunjukkan orang yang junub, habis berjima atau keluar air mani atau mimpi basah sampai keluar air mani, maka wajib mandi junub sebelum dia mau melaksanakan ibadah seperti halnya sholat. Wa dzalika bi ifadatil ma'i 'alal udwi, dengan menyiramkan air ke anggota badan, wasailanihi alaih, dan mengalirkannya,
Famata hasala dzalika ta'addal wajib. Kalau sudah terwujud hal tersebut, maksudnya airnya mengalir ke seluruh badan, maka sudah ditunaikan kewajibannya. Qala fi bidayatil mujtahid, berkata dalam kitab Bidayatul Mujtahid, maksudnya muallifnya atau pengarangnya Bidayatul Mujtahid, yaitu Ibnu Rushd Al-Qurtubi, salah satu kitab fikih yang mulia, ya, isinya masya Allah sampai sekarang dipakai dalam pesantren-pesantren atau di fakultas-fakultas fikih, karena fikihnya lengkap, muqaran, perbandingan antara 4 mazhab, ya, atau lebih seringnya 3 mazhab, ya, Maliki, Hanafi dan juga Syafi'i. Kadang-kadang disebutkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Ibnu Rushd Al-Qurtubi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, la yustadallu bihi ala luzumid dalki wala ala adami. Hadis ini tidak dijadikan patokan atas wajibnya menekan-nekan, memijat, ya, menekan-nekan dengan tangan saat mandi junub, atau tidak wajibnya. Jadi wajib atau tidak wajibnya tidak ada kaitannya dengan hadis ini, kata Ibnu Rushd Al-Qurtubi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Sehingga memang tidak wajib memang, ya, saat kita mandi kemudian tangan kita menggosok-gosok, itu tidak wajib, ya. Tapi bukan dari hadis ini. Ya, walaupun mungkin bisa tetap difahami dari hadis ini, kalau misalnya satu sok, yaitu untuk meratakan, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja sambil menggosok-gosok atau tidak sambil menggosok-gosok. Namun yang pasti airnya sudah rata, karena memang itu sudah menjadi rukun. Yang ketiga, anna as-sa' alladhi huwa 4 amdadin yakfi lil ghusli minal janabah. Sa' yang mana itu adalah 4 kali mud, 4 kali tangkupan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cukup untuk mandi junub. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid berkata dalam syarahnya mungkin hadis ini juga, karena beliau punya kitab syarah Umdatul Ahkam juga, wa laysa dzalika ala sabilit tahdid. Hal ini tidak menjadi pembatasan, maksudnya harus hanya 1 sok, tidak boleh lebih. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, tidak bermakna seperti itu. Dengan kata lain, boleh lebih dari satu sok kalau memang ada kebutuhan dan tidak sampai berlebihan. Faqad dallatil ahaditsu ala maqadir mukhtalifah, karena menurut beliau Ibnu Daqiq Al-Aid ada beberapa riwayat lain, hadis lain yang menyebutkan takaran-takaran yang lain selain 1 sok. Wa dzalika wallahu a'lam li ikhtilafil awqati wal halat, tergantung kondisi dan juga waktunya, ya. Kadang-kadang cukup 1 sok, kadang-kadang tidak cukup 1 sok, kadang-kadang seperti itu. Sehingga laisa ala sabili tahdid, tidak mesti harus 1 sok, tidak boleh lebih dari sok, tidak bermakna seperti itu. Kaqillatil ma'i wa kathratih, seperti saat air sedikit atau saat air banyak. Nah, saat air banyak boleh ditambahkan lebih dari 1 sok, namun tetap dengan catatan tidak israf, tidak berlebihan. Was-safari wal hadar, kadang-kadang yang menentukan juga kondisi kita saat safar atau saat mukim. Saat safar airnya susah dicari, bekalnya sedikit, maka ya menggunakan air yang seminimal mungkin, yang penting sudah cukup untuk berwudu atau sudah cukup untuk mandi junub. Tapi kalau saat mukim, ya boleh kita tambahkan dari batas minimal tadi sedikit untuk melakukan taharah yang lebih afdal. Yang keempat, istihbabut takhfif fi ma'it taharah, disunnahkannya, mustahab at-takhfif fi ma'it taharah, memakai air yang sedikit dalam saat bersuci, menggunakan air yang tidak banyak saat bersuci, tidak berlebihan. Yang kelima, al-inkaru ala man yukhalifu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jelaskan faedah yang kelima ini setelah
dikumandangkannya adzan. Kata Syekh, faidah yang terakhir adalah pentingnya mengingkari orang yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luas, ya. Setiap yang bersumber dari Nabi, dari perbuatan, ucapan, bahkan yang wajib maupun yang sunnah, itu disebut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan untuk berpegang teguh atau mengamalkan sunnah beliau, baik yang wajib maupun yang hukumnya sebatas mustahab atau sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka kata Syekh, sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis ini, perlu kita ingkari orang yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seseorang tidak meremehkan. Kalau dia mampu mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kerjakan. Apalagi sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Semua metode beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patut kita kerjakan. Dan siapa yang menyangka barangkali ada seorang mengamalkan satu sunnah yang ringan, namun ternyata karena kita ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Contohnya tadi sunnah berhemat saat berwudu atau mandi junub, tidak berlebihan, tidak membuang-buang air. Jelas Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, setiap kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas. Seperti halnya setiap keburukan sekecil apapun berhak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil. Dan dengan karunia-Nya, dengan amalan yang ringan, Allah Subhanahu wa taala bisa balas dengan sebesar-besarnya. Contohnya saat kita makan, ya. Makan dengan mengucap bismillah, atau makan dari pinggiran nampan yang paling dekat dengan kita, ya. Kemudian makan dengan tangan kanan. Sunnah-sunnah seperti ini, yang sebagian ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sebatas mustahab saja, sunnah saja. Ini ketika seseorang mempraktekannya, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianggap dia telah membuktikan cinta dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami teringat pernah ada satu kisah, salah seorang ulama ahli hadis, imam ahli hadis, namanya Abu Dawud. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, ya, hadis riwayat Abu Dawud, salah seorang imam ahli hadis yang punya kitab Sunan, ya, kitab kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun sesuai bab-bab fikih, itu disebut Sunan. Ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Ya, kalau kitabnya Bukhari dan Muslim disebut Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena tidak berurutan dengan bab-bab fikih. Adapun kitabnya Abi Dawud atau kitab Tirmidzi disebut Sunan karena dikarang atau disusun sesuai urutan bab-bab fikih. Abu Dawud pernah suatu ketika diriwayatkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala kalau tidak salah, atau kisah-kisah para salaf, Khilyatul Auliya mungkin. Suatu ketika dia pernah mau bersafar melakukan thalabul ilmi, mencari sebuah hadis untuk dicantumkan dalam kitab beliau, mengunjungi salah seorang yang harus ditempuh dengan naik kapal. Maka dia pun naik kapal laut, naik perahu. Ketika sudah naik perahu, Abu Daud mendengar ada salah seorang yang bersin di pinggiran pantai, di pesisir pantai. Bersin kemudian mengucap alhamdulillah, laki-laki tersebut. Kemudian Abu Daud melihat tidak ada salah seorang pun yang menjawab alhamdulillahnya si laki-laki yang bersin ini. Nah, kita kan disunahkan untuk menjawab dengan mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini subhanallah, sunnah yang sangat antik sekali, jarang sekali kita dapati di sekitar kita.
Bapak Ibu pernah melihat naik kereta, naik bis, naik kendaraan, kemudian ada yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, dijawab yarhamukallah? Jarang sekali. Siapa lagi yang mau mengamalkan kalau bukan kita? Nah, ini sunnah yang ringan. Abu Dawud pun minta sama nahkoda perahunya untuk melipir dulu, minggir dulu. Saya pengen, ada hajat, kata Abu Dawud. Kata si nahkodanya atau sopirnya bilang, udah bisa, itu sudah jalan, tidak mau. Sampai akhirnya Abu Dawud, dia punya uang tersisa hanya 1 dirham. Ya, disebutkan dalam kisahnya, dia cuma punya bekal 1 dirham buat bekal dia. Dia bilang kepada salah seorang yang punya getek mungkin atau perahu kecil untuk mau mengantarkan dia ke pesisir. Siapa yang mau nganterin saya ke pesisir, saya bayar 1 dirham. Ternyata ada yang mau. Diantarkan ke pesisir, ke pantai, cuman untuk menghampiri laki-laki yang bersin tadi. Untuk jawab bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka dijawab lagi sama laki-laki tadi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Orang-orang yang di perahu termasuk nahkoda kapalnya kaget. Kagetnya apa? Dia mau bayar 1 dirham yang lumayan berharga di masa itu, apalagi buat Abu Dawud yang bukan orang yang punya duit banyak, hanya untuk mengamalkan sunnah, menjawab yarhamukallah kepada salah seorang yang sedang bersin tadi. Ketika ditanya apa jawaban Abu Dawud? Ya, ana cuma berharap karena kalimat yahdikumullah wa yuslih balakum dari orang yang bersin. Ketika sudah kita jawab, dia bersin jawab alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, dia jawab balik. Apa ucapannya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu doa. Kata Abu Dawud, saya berharap doa dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih saya hidayah, taufik, kemudian Allah perbaiki urusan saya. Yuslih balakum. Subhanallah, singkat cerita, saat sudah berjalan perahunya, semua penumpang tertidur. Kemudian saat bangun, ada salah seorang penumpang bangun kemudian bilang, demi Allah aku melihat bahwasanya Allah telah meridhoi Abu Dawud atas perbuatannya mengamalkan sunnah tersebut. Ya. Jadi melihat orang yang sama, padahal mereka tidak kenal itu Abu Dawud. Laki-laki ini bilang, ana mimpi ngelihat bahwasanya, pokoknya memahami bahwasanya Abu Dawud telah diridhoi Allah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata penumpang yang lainnya yang hadir di perahu tersebut mimpi yang sama. Awalnya mereka tidak mau cerita karena ada yang satu cerita, dia akhirnya semuanya cerita bahwa melihat hal yang sama, bahwasanya Abu Dawud ya telah mendapatkan surga dari mengamalkan sunnah, menjawab yarhamukallah tadi saja. Sehingga dikasih judul cerita ini oleh para ulama, termasuk diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani kalau tidak salah juga mencantumkan kisah ini, bahwasanya Abu Dawud membeli surga hanya dengan 1 dirham. Abu Dawud membeli surga hanya dengan 1 dirham. Nah, ini disebutkan dalam kitab tentang tarjamahnya Abu Dawud yang punya kitab Sunan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ya, kita dianjurkan untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu sepele dan kita tidak tahu mana amalan kita yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dan membuahkan hasil surga bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقد افترى إثما عظيما